Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini masih surat ke-7, suratul A'raf, ayat 139 ya Pak? 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alamin. Qala, dia berkata. Yang berkata ini Nabi Musa kepada kaumnya. Aghairallah itu diambil dari 3 kata. Pertama ghaira Allah. Susun jadi 1, aghairallah. Apakah ghaira selain Allah? Abgikum. Aku mencari kalian, atau aku memilih kalian, ilahan, Tuhan. Wahwa, dan dia sini Allah, faddalakum, telah mentafdilkan, telah mengutamakan kalian, alal alamin, kepada alam semesta, di atas alam semesta. Artinya, apakah selain Allah aku mencari, mencarikan untuk kalian Tuhan? Masa aku mencari Tuhan selain Allah? Kalau bahasa kita. Padahal dia sudah menjadikan kalian melebihi alam semesta. Jadi logikanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta manusia itu sebagai makhluk terbaik. Jadi satu strip di bawahnya Allah langsung kita, bahkan bukan malaikat, begitu menurut sebagian ahli tafsir. Jadi kemuliaan yang Allah buat kita itu melebihi segalanya. Makanya kita lihat tuh, makhluk lain kalau mati, meninggal, mau dikubur nggak perlu dimandikan. Kalau kita kan mau dikubur, kok dimandikan? Buat apa? Nah ini karena kita makhluk terbaik. Jadi kita harus bersyukur betul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah melihat ngenes. Kok kita mencari, apalagi makhluk mati itu apalagi benda mati. Bahkan makhluk hidup pun, Allah tidak rela gitu kita jadikan Tuhan, apalagi mati, benda mati. Kita buat patung mati, diselentiknya diam aja. Oh ya, Anda mau menjadi budak dari benda mati? Kita mandiin, kita bersihin, kita pakaiin baju. Akalnya di mana, so?
Ada juga benda itu ya seharusnya melayani kita. Semua benda selain yang dituhankan itu melayani kita. Ya, kita pakai baju, kita bikin baju kan melindungi kita. Kita pakai peci melindungi kita. Tapi kok ya ada benda mati spesial yang kita buat lalu kita layani gitu kan. Bodoh bener sampean begitu. Kurang lebihnya begitu. Kalau hidup sih tidak mending ya. Kita menghamba gitu. Kita mengekor ke penjajah, melayani pemimpin, padahal pemimpin ini belum tentu benar. Itu pun diprotes oleh Allah dengan adanya Fir'aun kan. Fir'aun kan hidup, ya, dia otoriter. Itu pun ditumbangkan. Sekarang setelah yang hidup saja ditumbangkan oleh Allah, oh kalian milih yang mati, ini kan keterlaluan. Jadi memang mentalnya mental terjajah. Jadi orang itu kalau biasa terjajah, dia kepengen begitu lagi. Ya, contoh terjajah itu begini. Ya saya pernah menjumpai lah teman saya apa saja bisa montir ya. Kendaraan dari mulai sepeda sampai beko bisa dia betulin. Kok akalnya nggak cerdas ngumpulin uang untuk buka sendiri gitu. Maunya kerja gitu. Saya tanya kenapa? Kata dia beli kunci-kuncinya mahal. Kan bisa dikredit kan? Bisa diangsur gitu. Punya duit beli punya. Nanti lama-lama buka dari mulai bengkel sepeda naik terus gitu. Karena dia segala bisa. Ada motor, ada mobil, dia cuma dengar suaranya gitu. Oh rusaknya ini. Benar, dibuka itu. Wah, kalau bisa begitu, saya mah udah nggak perlu kerja lagi, saya bilang. Tapi itu menurut saya mentalnya mental terjajah. Alasannya banyak lah. Nah, kita juga kadang-kadang nggak siap begitu. Kita kembali ke sini. Jadi Allah sangat sayangkan keputusan dari pengikut Nabi Musa setelah mereka dibebaskan dari penjajahan Fir'aun. Fir'aun itu hidup. Ini malah mau dijajah oleh yang mati. Ini kan keterlaluan. Ya itulah. Nah, menurut tafsir begini. Qala Musa liqaumi asiwallah altamisukum ilahan. Apakah kepada selain Allah aku mencari Tuhan. Wa aja'alakum ma'budan ta'budunahu. Dan aku jadikan ma'bud. Yang diibadati. Yang kalian keramatkan. Wallahu ladzi khaliqukum. Allah menjadi Tuhan juga karena dia menciptamu. Allah menjadi Tuhan itu pantas. Karena dia menjadi penciptamu. Kalau nggak menjadi Tuhan, Tuan. Kalau kita kan Tuan. Ya, karena kita mengupgrade. Kita bukan mencipta. Contohnya kita bikin sesuatu, bikin mobil. Kita bukan mencipta mobil, tapi kita merakit. Dari biji besi, bukan dari awal. Dari biji besi menjadi mobil, tapi kita dari biji besi kita olah. Asalnya kita nggak bisa bikin. Maka kita namanya merakit. Ya, jadi kita itu tuan bagi yang dicipta. Begitu banyak kreasi yang sudah dibuat manusia, sehingga hidup manusia itu lebih mudah daripada makhluk hidup lainnya. Ya lihatlah binatang tuh, kehidupannya begitu-begitu aja, nggak ada masa depan, nggak sekolah, nggak apa, ya begitu aja. Kalau kita kan terus maju ya, nanti bisa begini, bisa begini. Kalau dulu tidak terbayangkan bisa bicara dengan jarak yang begitu jauh. Jarak sudah tidak jadi masalah. Suatu saat nanti, saya pernah bicara, orang kuliah itu nggak perlu datang ke kampus lagi. Karena jalanan sudah begitu padat, macet, sudah tidak perlu, cukup di rumah. Ya, nanti dia bisa berinteraksi dengan dosennya, diberi passwordnya masing-masing di rumahnya aja. Jadi dia bisa interaksi, sama dengan seakan-akan di dalam kelas, suatu saat nanti. Dan itu sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Sebab dia harus ke kampus, harus kos, wah, jauhnya bukan main. Kita kembali. Faddalakum ala alimi dahrikum wa zamanikum. Dia telah melebihkan kamu dibanding dengan
alimi dahrikum wa zamanikum, orang yang alim di masamu. Yaqulu fa abghikum ma'budan la yanfa'ukum, masa aku mencari ma'bud, sesuatu yang dirituskan ya, sesuatu yang dianggap sakral, yang tidak bermanfaat. Wala yadurrukum ta'budunahu wa tatrukuna ibadata man fadalakum 'alal khalq, dan tidak membuat bahaya kepadamu jika kamu tinggalkan. Faddalakum 'alal khalqi inna hadza minkum la jahlun, sesungguhnya perbuatan kalian jahlun, bodoh banget itu. Ketul. Kata orang itu kumprung. Kumprung itu bodohnya bodoh. Kata bahasa anu itu dungu. Bodoh bener. Wong yang hidup saja dibebasin oleh Allah. Fir'aun hidup kan. Malah kamu memilih yang mati. Wa qala Abu Hayyan ma asana ma khatawa Musa badahum awalan binisbatihim ilal jahl thumma thaniyan akhbarahum bi anna ibadah asam laisu ala syai' bal ma'alu amrihim ilal halak wa butlanil amal. Kata Abu Hayyan, sungguh indah ucapan Nabi Musa. Pertama, dia menyatakan ya bahwa perbuatan kaum yang minta dibuatkan patung itu adalah bodoh. Yang kedua, dia menyatakan bahwa akibat dari patung-patung yang kamu sembah itu tidak memberi manfaat apa-apa, malah kehancuran. Berapa dana yang keluar untuk melayani patung? Gede loh. Nggak sedikit. Anda lihat tuh. Ya. Orang-orang Bali. Orang-orang Bali. Pakai apa tuh? Bunga saben hari itu. Nyediain itu. Ya, sesajennya belum tuh. Belum lagi yang bendera panjang tuh apa namanya tuh? Itu yang ada anunya. Itu itu untuk gengsi itu. Makin bagus berarti yang bikin itu orang kaya. Jadi kalau Anda melintas kampung, jelek-jelek berarti itu kelompok orang miskin. Kalau bagus-bagus, mentereng orang kaya. Simbol. Udah gitu, rumahnya pasti dipagar. Keliling. Itu menjadi keharusan, kepercayaan mereka. Ya. Orang Hindu, pasti rumahnya pagar keliling. Sebab auranya melindungi dari kejahatan. Jadi pagar keliling. Sehingga nanti kalau masuk di komplek yang yang satu pintu ya, yang tidak boleh berpagar, dia nggak bisa. Kan ada satu komplek yang tidak boleh ada pagar kan. Konsep Islam sebenarnya. Ya, konsep Islam itu. Jadi kalau tetangga butuh bantuan, jadi suaranya terdengar, nggak ada pagar sih. Itu yang kedua. Yang ketiga, angkara wa ta'ajaba ayaqqa'ahuwa fi ayyabghilahum ghairallah ilahan. Yang ketiga adalah keheran-heranan Nabi Musa, masa dia akan terlibat menjadi bodoh. Ya, artinya ngelihat kalian bodoh dan yang kalian lakukan itu tidak akan berakibat apapun, memberi manfaat enggak, madarat enggak, yang namanya benda mati. Malah kita akan mubazir, waktu kita terbuang dengan percuma, kita memberi sesuatu yang tidak berguna. Yang ketiga, masa aku akan jadi bodoh lagi? Ya, jadi ini, aghairallah abghikum ilahan wa huwa faddalakum al amin. Itu ayat 141 kan. Wa id anjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Wa id, dan ingatlah, id ya, bukan te ya, bukan id, bukan id. Wa id. Nah, ini kalau id ini menyampaikan peristiwa yang sudah lalu. Ingatlah sejarah. Jadi kalau ada kata id itu artinya sejarah. Sejarah anjainakum,
kami menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Ali itu nggak selalu yang sedarah dengan Fir'aun. Ini kan keluarga Fir'aun. Artinya Fir'aun dan konco-konconya. Fir'aun dan kabinetnya, rombongannya, itu namanya alu. Keluarganya. Sama dengan yang kita ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ali, sini. Alu. Min ali. Yasumunakum. Mereka memaksa kalian, ya. Mereka membebani kalian su'al adzab, seburuk-buruk siksa. Artinya kerja paksa. Ya. Mereka dianggap warga negara kedua, keturunan Bani Israel ini dianggap pendatang, sementara Fir'aun itu pribumi. Jadi mereka ya dijajah, ya dieksploitasi oleh Fir'aun. Yuqattilun, mereka membunuh abna'akum, anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyun, dan mereka membiarkan hidup, wa yastahyun, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, perempuan-perempuan kalian yang laki-laki dipaksa kerja, ya, dibuat kerja paksa, yang perempuan disuruh melayani buat hiburan. Yang laki-laki disuruh kerja, yang perempuan disuruh jadi hiburan. Nari-nari, mengambilkan makan dan minum, dan begitu seterusnya. Untuk pemuas nafsu, ya. Wa fi dzalikum, dan dalam hal itu balaun, musibah, bala. Min rabbikum azim, dari Tuhanmu yang besar. Jadi asalnya balaun azimun min rabbikum, asal kata-katanya. Ini merupakan bala yang besar dari Tuhanmu. Qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu lil yahudi min bani Israil. Allah berfirman kepada orang Yahudi Bani Israil, alladzina kanu baina dhahranai muhajira Rasulillah, yang ada di tengah-tengah muhajirnya Rasulullah. Ya, muhajirnya Rasulullah. Artinya mereka bergaul dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah saat di Madinah tidak 100% Muslim, tetangganya itu. Ya, ada orang-orang muhajir, pendatang yang belum Muslim. Tapi persoalannya, di samping mereka tidak Muslim, mereka juga melanggar peraturan. Peraturan sudah dibuat. Ya, seperti di Indonesia nih lah. Jadi sebagai warga negara, kita semuanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara. Nah, mereka enggak. Malah nyerang. Ya, membuat kerusuhan. Ya. Jadi menyerang kepada penguasa. Wal quru ma'a kilikum hadza kultumuhu li Musa ba'da ru'yatikum minal ayat wal ibar. Dan ingatlah ucapan kalian ini yang kalian katakan kepada Nabi Musa setelah kalian melihat dari ayat-ayat dan ibarat-ibarat. Wa ba'dan ni'am allati salafat minni ilaikum, dan setelah nikmat yang kalian terima dari salaf. Ya, artinya dari orang-orang pendahulu-pendahulu kalian. Wal ayat allati taqaddamat fi'lakum wa ma fa'altum, serta pertolongan-pertolongan yang telah lalu. Ya, jadi Allah suruh menggugah kembali ingatan mereka. Ingat, kamu itu dulu siapa? Siapa yang menolongmu? Supaya mereka menghentikan perbuatan mereka. Wa idz najjainakum min ali fir'aun, dan ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, wa humul ladzina kanu minhajuhu wa tariqatu fil kufr billahi min qaumi, yaitu mereka di atas minhaj Fir'aun. Ya, artinya mereka sehari-harinya itu hidup dalam keterjajahan. Hidupnya tidak enak. Ya, dieksploitasi.
Yang laki-laki diambil tenaganya, yang perempuan itu dibuat hiburan. Yasumunakum su'al azab. Mereka memaksa kalian seburuk-buruk siksa. Ya nggak beda dengan Indonesia saat dahulu terjajah. Ya, kita nyaris tidak banyak punya kebebasan. Keamanannya kurang, bayar pajak dipaksa, kerja paksa ya. Dan mereka kalau sekali-kali merampok, merampas, dan sebagainya. Tidak merdeka lah. Idh yahmilunakum akbal azab wa sayi'ahu. Wa qad bayyana fima madha min kitabina hadza ma kana al-azab alladzi kana yasumuhum sayi'uhu. Jadi kami sudah sampaikan betapa menderitanya kalian semasa ya dikuasai oleh Fir'aun. Yuqattilun, salah satu bentuk kekerasan, salah satu bentuk hal yang mereka terima, mereka membunuhi anak laki-lakimu. Az-zukur min auladikum, artinya yang laki-laki dari anakmu. Wa yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup perempuan-perempuanmu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dalam hal itu, ini merupakan bala, musibah. Mir rabbikum, dari Tuhanmu yang sangat besar. Ikhtibarun minallahi lakum wa ni'matun azimah, serta ya artinya ujian. Ini merupakan ujian yang besar dari Tuhan. Lalu Allah selamatkan. Ya sama dengan kita lah. Ya, mendapat nikmat kemerdekaan. Semasa kita dijajah, oh jangan harap bisa ngaji begini. Nggak bisa. Kita sangat menderita. Nah, itu ingat masa-masa sulit seperti itu. Nah, sekarang harus kita syukuri ya dengan berbagai pembangunan, juga kerohanian. Itu harus diingat. Kita bisa bebas begini. Bahkan katanya di Malaysia pun tidak sebebas Indonesia. Di Malaysia, kalau kumpul-kumpul berapa orang itu harus izin, harus izin. Tapi kita itu diberi kesepakatan kemerdekaan dalam berserikat dan berpendapat. Dijamin ya. Sebab itu merupakan pilar demokrasi. Kalau kita kemana-mana harus dulu kan ingat nggak itu? Kalau mau keluar kota pasti lapor. Ya. Harus ada izin. Anda mau ke Jakarta, surat jalan ya dulu ya. Ya kan? Surat jalan dulu. Jadi itu kan maksudnya dipantau kemana aja tuh. Dipantau. Kalau sekarang nggak perlu. Tapi bisa dipantau lewat HP. Kalau Anda bawa HP itu terpantau. HP itu sendiri yang menyampaikan Anda ada di mana. Jadi kita nggak perlu lapor. Soalnya HP itu ketahuan. Ya, dilihat dari operator ya. Sinyalnya ketahuan. Wa qala Qasimi qala Jusyami tadullu ayat ala anna halakal a'da nikmatun minallah yajibu muqabalatu bisyukr. Kata Al-Qasimi, ayat ini menunjukkan kehancuran musuh itu merupakan nikmat dari Allah. Ya, artinya perginya penjajah, kita bisa mengolah negara sendiri. Tapi kadang-kadang yang begitu, ketika kita mengolah sendiri malah nggak beres. Ya, waktu Belanda mengolah, katanya sih kata guru saya ya, kalau di zaman Belanda ada kejahatan, itu nggak sampai seminggu udah ketangkep orang. Tapi kalau sekarang tergantung kepentingan. Siapa yang diganggu? Yang diganggu bukan penguasa, lama. Contohnya kasus Munir sampai sekarang. Siapa yang memberi racun itu? Memang udah dihukum si A dan si B. Tapi kata orang, itu bukan pelaku utama. Kasus Munir, terus kasus yang baru-baru ini, ya, juga banyak yang terbengkalai. Mungkin itu ketidakmauan ya, kesengajaan. Wa tadulu anal mihan fil aulad wal ahli bimanzil mihan fin nafsi wa yajri majrahu. Dan ini juga menunjukkan bahwa ujian yang menimpa anak atau keluarga itu setara menimpa diri kita. Ya, jadi kalau anak kita teruji
Kan itu merembetnya ke kita juga. Orang tua ke bawah, kan? Kalau orang anak enak, anak nyaman, belum tentu orang tua ke bawah. Tapi kalau mereka susah, kita ikut ke bawah. Karena orang tua mikirin ya anak. Selalu mendambakan kebahagiaan anak. Kalau anak menderita, dia ikut menderita. Tapi kalau anak senang, belum tentu orang tuanya ke bawah. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Dan kami menjanjikan Musa salasina lailah, 30 malam. Kami menjanjikan apa? Janji yang Allah berikan kepada Nabi Musa, pelatihan. Pelatihan untuk ngurus diklat ya maksudnya, diklat. Sebelum bertugas menjadi nabi itu 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan malam itu dengan 10, jadi 40. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, maka sempurnalah waktu ya miqat ya jumpa dengan Allah Tuhannya 40 malam. Artinya apa? Qala Sa'di lamma atama Allah ni'matahu alaihim binajat min aduwihim wa tamkinihim fil ard. Setelah Allah menyempurnakan nikmatnya, dengan apa Allah menyempurnakan? Bin najat, dengan diselamatkan, dan tamkin, disuruh ngurus ya, menjadi pengurus, penguasa. Arada tabaraka wa ta'ala ayutimma ni'matahu alaihim, maka Allah menyempurnakan nikmat itu ya dengan apa? Bi inzalil kitab, dengan menurunkan kitab. Jadi setelah Bani Israel diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, ya, lalu mereka dievakuasi ke Palestina, ya, dari Mesir ke Palestina. Nah, mereka kan mendiami satu negeri ini, Palestina. Terus gimana seterusnya? Maka Allah menurunkan kitab untuk mengatur masyarakat. Namanya Taurat. Alladzi fil ahkam syar'iyyah, yang di dalamnya hukum-hukum syar'i, wal aqaid mardiyah, serta akidah yang diridhai Allah. Fawa ada Musa salasina lailah, maka Allah menjanjikan Musa 30 malam. Wa atama bi ashrin fasarat arba'ina lailah, maka menjadi ditambah 10 dan jadi 40. Liyasta'ida Musa, supaya Nabi Musa ya terampil. Jadi pelatihannya 40 malam. Wa tahayya'u, dan siap liwa'dillah, untuk mewujudkan janji-janji Allah. Wa yakunu linuzuliha mauqi'un kabirun ladaihim. Dan nuzulnya ya, turunnya kitab ini itu mauqi'un kabirun ladaihim, merupakan peristiwa fenomena yang besar. Wa tasyuqu ila inzaliha, dan menggiring kepada turunnya Taurat. Wa qala Ibnu Katsir qad ikhtalafa mufassirun fi hadzal asyr ma hiya. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang 10 hari. Ini harinya kapan? 30 plus 10. Ya, bulannya bulan apa gitu. Ini ahli tafsir berbeda pendapat. Memang dalam banyak ayat Al-Quran, kalau menyampaikan fenomena itu jarang disampaikan secara jelas. Kalau menyebut tempat, tempatnya di mana. Kalau menyebut orang, orang-orangnya siapa. Ya, kalau menyebut benda juga nggak begitu terang benderang. Sebab yang dicari itu bukan namanya. Nah, sama dengan ini. Fal aktsarun ala anna salasin hiya Dzulqa'dah. Maka kebanyakan ahli tafsir mengatakan 30 hari itu adalah bulan Dzulqa'dah. Yaitu bulan ke-11. Ya. Wal asyru Dzulhijjah. 10 harinya adalah 10 hari Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Qalahu Mujahid.
mengatakan hal itu Mujahid. Jadi menurut Mujahid 40 hari itu adalah Dzulqa'dah plus Dzulhijjah 10 hari. Wa Masruq wa Ibnu Juraij wa Ibnu Abbas wa ruwiya an Ibnu Abbas fa'ala hadza yakunu qad kamulal miqat yauman nahr. Dengan demikian sempurnalah hari nahr, hari penyembelihan. Wa hasala fihi taklim li Musa, dan hasil ya terjadi taklim. Taklim itu apa? Bicara. Jadi Nabi Musa itu mendapat wahyu dari Allah tanpa malaikat Jibril. Ya, sehingga beliau disebut dengan kalimullah, orang yang mampu bicara dengan Allah langsung. Nabi Muhammad pun menerima wahyu lewat Jibril. Ya, bukan langsung. Wa fihi akmalallah ad-din li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan padanya Allah menyempurnakan agama Nabi Muhammad. Kama qala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari yang sama Allah juga menyempurnakan agama untuk Nabi Muhammad. Jadi maksudnya ayat yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Nah, ayat itu turun juga di 10 Dzulhijjah. Makanya 10 Dzulhijjah itu mendapat kehormatan lebih. Ya, sampai Allah sumpahkan dalam surat Fajr ya. Wal fajri walayalin asyad. Demi fajar dan 10 malam. 10 malam ini mana? Yaitu Dzulhijjah, ada yang mengatakan. Ya, sehingga dihormati sebagai manasikul hajj. Manasik haji ya. Wa qala Qurtubi wal faidatu fi qawlihi fatamma miqatu rabbi arba'ina laila wa qad ulima anna salasin wa asyara arba'un. Untuk apa Allah menyampaikan maka sempurnalah perjanjian Tuhannya selama 40 malam. Kenapa harus sebut 40? Padahal tadi sudah disebut ya 30 ditambah lagi 10. Enggak perlu disebut 40 juga cukup gitu. Tapi kenapa disebut juga? Li'alla yatawaham anal murada atmamna salasin bi ashrin minha. Khawatir orang akan mengira yang dimaksud kami sempurnakan 10 itu bagian dari 30. Ya, khawatir dianggapnya 10 hari terakhir dari 30. Fa bayyana ana asyra siwa salasin. Maka dengan penjelasan maka lengkaplah 40 hari. Ya, ini memberikan indikasi 10 hari yang dimaksud bukan dari 30 hari itu. Fa in qila faqad qala fil Baqarah arba'in, begitu juga dalam surat Al-Baqarah disebut arba'in. Ya, dalam surat Al-Baqarah 51, waqad huna salasin, di sini disebut 30 plus 10. Kalau di sana langsung 40. Qila kalaisa kadzalik wa atmamna wal arba'un wa salasun wal asyra qaulul wahid laisa bi mukhtalaf. Memang orang Arab begitu. Kadang-kadang menyebut 40 itu tidak lengkap 40 tapi 30 dan 10. Ya, seperti orang Arab mengatakan 120. Kalau kita kan 120 langsung kan? Kalau mereka enggak, 100 dan 20. Jadi ada dannya. 100 dan 20. Ya, mi'atun wa ishrun. Kalau kita kan 120 enggak ada dannya. Ya, kebiasaan orang Arab itu pakai dan. Wa inna maqala qaulaini ala tafsili wa ta'lif arba'in fi qauli mu'allif salasin yakni syahran mutatabi'an wa ashran. Artinya 30 hari itu berturut-turut, enggak ada selangnya. Ya. Jadi dengan menyebutkan 30 hari ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelatihan kepada Nabi Musa berturut-turut. Tidak dikredit seminggu, nanti minggu depan lagi, sehingga di jumlah jamleh ada 40. Bukan itu. Tapi langsung berturut-turut. Ya, secara apa? Berlangsung ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma fi sittah. Ini lanjutannya banyak ini.
Nggak terlalu ini buat kita ya. Ini semuanya tentang angka-angka. Nah, kita akan membaca hadisnya sekarang. Ma warada fis sanna minan nususis sahihah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tahun. Fi i'tidharil hukam ila mahkumin maratan ukhra. Dari Abi Hurairah anin Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, a'dzarallahu ila mri'in akhir ajali hatta balagha sittina sana. Allah menerima uzur, ya, uzur seseorang sampai dia umurnya 60 tahun. Menerima uzur seseorang 60 tahun, sampai 60 tahun. Jadi uzurnya gini mas, kenapa sampean gak suka ke masjid? Wong wong ini gitu kan biasa. Wong saya kagol, wong kerja, wong sibuk saya. Itu sampai 40. Sampai 60. Kalau sudah 60 nanti di hadis yang lain 40. Kalau sudah 60 masih alasan, itu nggak diterima oleh Allah. Ya, karena sudah hampir berakhir, masih alasan saja. Kenapa nggak sholat? Aduh, saya begini begitu. Kagol itu nggak bisa. Ditunggu oleh Allah sampai 60. Saudara sudah nyampe belum? Kalau sudah, nggak boleh mundur. Kalau mundur nggak diterima lagi. Ya, kalau masih di bawah itu masih boleh. Ya saya sibuk, kagol, anak, tugas, macam-macam. Saya lama nggak ketemu orang, baru kelihatan nih, saya ditugasi di sana. Umur, gitu ya, tapi kita nggak berani nanya. Umur 40, oh bisa, ya boleh silakan. Tapi kalau udah 60, wah, saya udah nggak bisa, udah nggak diterima lagi. Ya. Qala al-Qutubi hadza aidan li aslun li idzari hukam ila muhkum alaih. Karena itulah mungkin ini yang menjadi ide kenapa pensiun usia 60 tuh. Ya kan? Dianggapnya uzur. Tapi namanya guru ya, sepanjang tidak pikun nggak ada uzur. Ustadz Kiai. Tapi kalau guru dihentikan oleh kementerian itu 60. Sudah nggak boleh ngajar 60. Jadi ada guru teman saya yang udah pensiun, udah berhenti ngajar. Saya juga sama, udah masuk pensiun. Pensiunnya apa sih, saya kerja apa enggak? Jadi ada batas dari pemerintah. Ya, usia yang tidak boleh ngajar. Tapi karena orang butuh, dia tetap aja, sepanjang saya dicantumkan ya saya datang. Kalau enggak ya udah. Kan gitu aja. Jadi kalau untuk guru agama memang kekurangan. Jadi saya bukan menyombongkan diri. Orang yang lain, sahlun, mudah dihubungi gampang, nggak bertele-tele, ya, itu jarang orangnya. Yang gampang kan kadang-kadang kita kagol, waduh, nggak ada khotib, waduh, nggak ada guru. Nah, saya tipe orang yang mudah, sepanjang saya mampu. Kadang-kadang malah satu waktu jadwalnya ada 2. Ya, maka saya pilih siapa yang ngontak duluan. Nah, ngontak duluan juga belum tentu diprioritaskan. Saya lihat yang banyakan. Yang banyak orangnya siapa. Yang selanjutnya dari sisi kebiasaan. Kalau dia cuma sekali-kali, kalau ini sering, yang sering tinggalin dulu. Kan nanti juga ke situ lagi. Kalau sesekali ya, karena dakwah ini harus terus meluas. Nah, katanya Allah akan menerima uzur seseorang sampai akhir ajalnya, sampai dia berbatas umur 60 kalau di sini ya. Ini sesuai dengan surat
Al-Isra surat 17 ayat 15. Di surat 17 ayat 15 Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin." Kami tidak akan menyiksa. Kami tidak akan menghukum sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya, jadi diberi batas. Kalau udah usia segitu masih alasannya nggak ngerti juga, ini nggak bisa diterima. Ya, itu menurut hadis Rasulullah. Artinya li anasitin qaribun min mu'tarakil ibad. Karena umur 60 itu sudah dekat dengan pertarungan. Pertarungan apa? Sinnul inabah. Ya, jadi kita harus memilih punya pendirian. Artinya itu adalah tahun-tahun bertobat. Tahun-tahun khusyuk wal istilamu lillah dan menyerahkan diri kepada Allah. Jadi sudah wayai wiswayai tobat. Ya kan? Rambutnya sudah berkurang, matanya sudah berkurang, makanannya nggak begitu nafsu. Itu udah tanda-tanda. Sudah tidak punya agenda penting lagi. Ya, artinya anak-anak udah gede, rumah sudah lunas, haji sudah juga berangkat. Apalagi itu. Udah sempurna itu, Pak. Ya kan? Tapi ada yang sudah haji mah sudah masih angel aja ke masjid. Heran, kayak kakinya dibandulin bertonton abot terbentuk. Haji sudah, kan sudah menyaksikan sana kehebatan nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah di Mekah sana. Udah lihat itu. Banyak saksi sejarah. Masih berat saja. Makin tua makin talak 3 ke masjid. Nah itu alamat tidak baik. Saya lihat kehidupan orang kafir pun ternyata ada juga yang sadar. Walaupun dia menjadi pengusaha, di usia tertentu dia tinggalin semua tuh. Ya, diberikan pada anaknya. Anaknya sudah. Dia sudah nggak itu lagi. Dia lebih banyak ke tempat ibadah. Yang Kristen ke gereja, yang itu ke wihara, ke kuil, itu banyak begitu. Nah, orang Islam ini payah itu. Masih tua, udah tua, tetap aja nggak mau mendekat. Sayang sekali ya. Al-awalu bin nabi wasani bi syabi. Kata di sini uzurnya itu pertama bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bisyabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya tarakubul min ya wali qail. Jadi kemungkinan di usia-usia begitu sudah dekat pulangnya. Bukan? Karena itu dia harus ingat omongan Nabi. Yang kedua dengan peringatan dari Allah adanya uban. Yang hitam-hitam jadi putih. Ya, nggak terima atas, merembet sampai ke bawah. Jadi mau ngelihat atas, mau ngelihat bawah, kan ini nggak kelihatan. Ini kan nggak kelihatan kan? Kecuali ngaca. Allah kasih peringatan. Wow, putih juga ini. Ini masih nggak kelihatan kalau nggak ngaca. Dilihat, waduh putih juga. Ya Allah. Jadi peringatan ini sudah, surat-surat sudah semakin santer Allah berikan. Peringatan demi peringatan. Ya. Kalau Allah Ta'ala wa baraknya arba'asana. Tapi menurut prinsip katanya 40. Nah, Allah menyatakan ini dalam surat Ahqaf, surat 46 ya. Surat 46 ayat 15. Di sana wa balagha arba'ina sana, menceritakan tentang anak yang bersyukur pada orang tuanya berusia 40. Jadi maksudnya pendirian seseorang itu akan tetap kalau udah usia 40. Tapi kalau remaja itu masih masih labil. Makanya orang SMA seragamnya itu kelabu. Kalau SD hijau, sanawiyah kan hijau tuh. Maka masih hijau dia. Kalau SD, sanawiyah itu SMP ya. SD itu merah. Maksudnya masih berdarah, masih darahnya masih kelihatan. Hijau. Lama-lama kelabu. SMP biru, hijau kan. Kalau sanawiyah hijau. Kalau SMP biru. Tapi kalau SMA semua menjadi kelabu. Nah ini labil dia, masa labil.
Ya, dia melihat bapak ibunya, apa saya mau jadi bapak dan ibu ya, profesinya begitu ya. Nah, dia melihat membandingkan lagi orang lain, apa berubah saya? Terus saja dia mencari identitas diri. Ya, di situ tuh lagi bergejolak. Saat-saat seperti itu sebenarnya butuh bantuan orang tua. Ditunjukkan mana yang berhasil, mana yang gagal. Kita lihat tuh. Dan kebanyakan orang berhasil itu karena keterampilan. Untuk orang Islam, menurut saya, dijamin masuk surga. Satu saja kekurangannya, keterampilan. Ya, orang sebut dengan skill. Maka kita harus kuasai sebanyak apapun skill itu. Ya, bisa masak. Bagus, nanti kalau jadi suami kan dia masak sendiri. Enak. Jadi kalau kita punya keahlian dibanding dengan orang lain, seperti yang kita diingatkan oleh Ar-Razi, ilmu itu penting, bahkan ilmu kejahatan sekalipun. Bahkan ilmu kejahatan, apalagi ilmu kebaikan. Sebab kalau kita menguasai ilmu kejahatan, kita akan terhindar dari kejahatan. Contohnya kita mahir dalam ilmu copet. Seumur-umur nggak pernah kecopetan karena kita tahu ilmunya. Ya. Ar-Razi mencontohkan tukang sihir Fir'aun. Apakah tukang sihir Fir'aun terbayang oleh Anda akan tobat kalau dia nggak punya ilmu? Bukankah dengan ilmunya dia bisa mendapat kejelasan bahwa apa yang dilakukan Musa ini bukan sihir. Ini beneran. Bukan main-main. Nah, dengan ilmunya itulah dia sadar. Sampai menghadapi risiko eksekusi dari Fir'aun. Ya, ini luar biasa. Jarang ada orang yang bisa tobat dalam hitungan jam. Karena dia di waktu duha kafir, asar belum maghrib, dia sudah mukmin dan berisiko dibunuh lagi. Diancam oleh kamu berani ya beriman, awas tak eksekusi. Siap. Kami tidak akan mundur. Nah, ini jarang terjadi pada orang, apalagi menghadapi risiko. Kalau kita mungkin udah, wih, diancam je, orang lah, pasti begitu. Mikir-mikir, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu majaa fi awalil maghrib wa huwa inda ghurubi syams. Bab tentang maghrib itu bagusnya dijalankan di awal waktu. Dari Salma bin Aqwa, anna Rasulullah kana yusallil maghrib idza gharabatis syams wa tawarat bil hijab. Dari Salma bin Aqwa, Rasulullah salat maghrib saat matahari tenggelam dan tertutup. Kalau kita lihat yang dimaksud tertutup di sini, itu tertutup oleh apa tuh? Horizon ya. Kalau kita ke laut, kan ada tuh garis. Ya kalau di laut kelihatan garis air tuh. Ya, kita cari matahari yang tenggelam di situ. Nanti bolanya ini lingkarannya ketutup semua. Bukan ketutup sebagian, bukan ketutup. Itulah maghrib. Terbayang tidak oleh saudara bahwa Nabi Muhammad ini jauh dari laut. Bagaimana dia menentukan tertutupnya itu? Yaitu beliau dibantu oleh wahyu. Tapi saya nggak tahu setelah Rasulullah tiada. Jam kan belum ada waktu itu. Yo sekarang jam-jam semua dihilangin. Bisa nggak menentukan zuhur? Semua jam, petunjuk jam di sini dihilangin, di rumah saudara dihilangin. Bisa nggak ngira-ngira? Walaupun saudara S3, ya sudah doktor, wes kan mah gitu, wes bisa, nggak bakal bisa. Kayak kemarin ini, hisab menentukan malam, karena dia malam masih tangeh ke maghribnya, jadi besar. NU menentukan besok harinya, maka sekarang ini sebenarnya sudah bukan Asyura mah kemarin, tapi NU menentukan sekarang.
Ya. Ini giliran yang lain mengikut Kementerian Agama. Tapi Kementerian Agama memutuskan Asyura itu kemarin. Arab Saudi juga kemarin. Menurut hisab saya juga kemarin. Tapi NU menolak. Dia menentukan sekarang baru Asyura. Ya, jadi dulu ini maghrib pas gitu. Afadatun kata di sini, begini cara membuktikan bahwa awal waktu. Nyampein tentang sahabat dan Rasulullah kalau sholat maghrib itu awal waktu bagaimana? Sebelum ada jam. Caranya begini. Diriwayatkan dari qala sami'tu Rafi' bin Khudaj fadakah walafdu sawa. Dalam hadis yang lain disebut begini. Mana ya? Kama nusalli ma Nabi maghrib idza tawata hijab walam yadhkur idza qarab ikhtisaran. Di hadis yang lain sampai-sampai kami menembakkan panah tuh yang menjelaskan tentang maghrib awal waktu. Ketika kami menembakkan panah, anak panahnya itu tertuju ke satu tempat, kami bisa lihat. Ngerti nggak? Jadi sahabat menyampaikan awal waktu kan dulu belum ada jam. Kalau sekarang mah contohnya begitu waktu jam 6 ya jam 18 langsung sholat, langsung azan. Kan begitu menyampaikan awal waktu. Tapi kalau sahabat belum ada jam, maka mereka menceritakan sampai-sampai kami menembakkan anak panah, kami tahu jatuhnya kemana. Kalau nggak ada sinar kan nggak kelihatan, ya kan? Contohnya udah remeng-remeng gitu, jatuh kemana, tinggi kan, susah. Tapi sampai kami tahu dia nembaknya jatuhnya kemana sasarannya. Itu membuktikan masih ada cahaya. Sampai segitu. Ya. Kemudian hadis yang lain, nah tiba giliran Isya. An Aisyah taqalat, dari Aisyah, beliau berkata, "A'tama Rasulullah lailatan minal layali bi salatin Isya." Suatu saat ngari. Ngari itu apa? Kari, telat. Ya, Rasulullah suatu saat telat sholat Isya. Wahia allati tud'a atama. Biasa dipanggil, dinamai dengan atama, kari. Ya, jadi dalu ya kalau bahasa Jawa kedalon. Satu saat Nabi sholat Isya ini kedalon, begitu ya. Terlalu malam. Iya kalau bahasa sini kewengen, kalau kedalon. Dipangan gedangnya wis dalu. Kalau dalu di situ bukan dalu malam. Kula krihin ya, sampun dalu itu. Berarti sudah malam. Dalu ini ada dua kata nih. Untuk pisang itu berarti udah matangnya udah over. Iya, matang sekali. Yang kedua untuk malam. Kalau orang sini dipangan gedangnya wis dalu. Berarti sudah kematangan. Tapi kita balik dikit ya. Sampun dalu, nah, sampun berarti sudah malam, bukan pisangnya udah matang, bukan. Maka ini Nabi suatu saat ke dalon, sholatnya kemalaman. Hatta qala Ibnu Umar, nama nisa, istri-istri udah pada tidur, ya. Anak-anak juga begitu. Fakharaja Rasulullah faqala al masjid hina kharaja ilaihi. Tiba-tiba Nabi datang. Jadi kayaknya di zaman Rasulullah itu, kalau bukan Rasulullah nggak berani sholat. Kalau di sini kan, imam reguler mau ada mau enggak tetap aja kan. Sini mah peduli amat gitu. Tapi di zaman Rasulullah, kalau Rasulullah belum muncul, belum datang, mereka menunggu. Nah, suatu saat begitu, sampai-sampai istri dan anak-anak udah pada tidur. Udah wayahnya tidur. Faqala li ahli masjid, Rasulullah datang, mayan tadiruha ahadun min ahli ardi ghairukum. Apakah ada yang nunggu selain kalian? Masih ada yang nunggu? Apa memang cuma ini aja? Gitu kata Rasulullah ya. Jadi Rasulullah mungkin mau memulai sholat. Coba panggil orang yang masih di luar-luar gitu. Mungkin begitu. Wa dzalika qabla ayyafsyul Islam finnas.
itu sebelum Islam meluas, ya. Sebelum meluas, Nabi masih mencari-cari itu. Wa fi riwayatin itama Rasulullah zata lain hatta dhaba amatul lail wa hatta nama alu masjid tsumma kharaja. Satu saat perempuan, istri-istri dan anak-anak udah tidur, lalu Rasulullah datang, beliau berkata, innahu la waktuha. Ini adalah waktu yang ideal untuk Isya. Ya, jadi singkatnya, laula an asyqala ummati, kalau tidak membuat payah umatku, inilah waktu yang pas buat Isya. Singkatnya Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita, sholat selain Isya itu bagusnya awal waktu. Ya, subuh ta, zuhur ta, asar, maghrib, bagusnya awal waktu. Begitu masuk langsung sholat. Tapi untuk Isya bagusnya rada anter-anter gitu. Ya, jadi rada dikebelakangin. Kalau tidak payah. Tapi ini kan buat payah kita. Kata Rasulullah, ini adalah waktu yang ideal. Ketika itu orang-orang pada tidur, terus datang lagi ke masjid. Ya, ada yang udah tidur dibangunin semua. Ini adalah waktu yang sebenarnya pas buat Isya. Seandainya tidak membuat kesulitan bagi umatku. Tuh, jadi Isya mah bagusnya menjelang tidur. Nah, tidur yang dipilih oleh banyak kesepakatan jam 10. Nah, sekitar gitulah, jam 9, setengah 10. Bagusnya Isya tuh. Selesainya tarawih tuh, nah itu Isya bagusnya. Kalau tidak membuat payah. Ya, jadi jangan terburu-buru. Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah syughila anha. Satu saat Rasulullah sibuk. Fa akharaha hatta raqadna, sehingga beliau datangnya telat. Kami pun sudah tidur di masjid. Tsumma istaqadna, beliau pun membangun kami. Tsumma raqadna. Ya, setelah dibangunkan kami tidur lagi, salat belum dimulai. Tsumma staiqadana, beliau bangunkan lagi. Tsumma kharaja alaina nabi, tsumma qala. Kemudian pada akhirnya beliau pun memimpin salat dan beliau bersabda, laisa ahad min ahlil ardi yantazir isya ghairakum. Tidak ada penduduk bumi yang menunggu salat selain kalian. Maksudnya sampai sahabat itu menunggu untuk salat, itu tidak ada. Ya, tidak ada pemeluk agama lain yang setia menunggu sholat selain kalian. Ya, maksudnya Nabi Muhammad mengapresiasi umat Nabi Muhammad itu sampai setia menunggu sholat. Jadi perbuatan menunggu sholat ini mendapat apresiasi. Ya, jadi kalau kita pada maghrib sampai isya, sebenarnya ini harusnya dirutinkan. Jadi kita rutin ini pada subuh dan pada maghrib. Jangan kosong. Ada kajian. Ada kajian. Kayak kajian apa? Kajian mudarasah. Yang mau baca, ya baca 3 ayat sewang tuh. 3 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Terus sampai isya datang. Itu ganjarannya besar. Sama dengan kita pada subuh sampai terbit matahari. Kalau kita nanya berapa malam itu? Cuma 3 malam di sini. Kan semuanya ada 7 kan seminggu. Hanya ada di malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu dan malam Senin ya. Nah, sisanya kosong. Nah, ini harusnya diambil oleh di antara kalian lah. Bergantian. Isi yang bisa baca Quran ngebandungin tuh. Ya, mudarosah. Demikianlah hadirin kajian pagi ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Cukup ya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta memberi hidayah pada mereka untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.